pernah kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya ketika di sini ajaib dan benar, aku bersyukur kepadamu. Tulang-tulang terlindung, aku jadikan tempat yang semu dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat bagi bakal anak di dalam kitabmu tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun padamu. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitung untuk lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang-orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku. Penumpah-penumpah darah dan kata-kata dusta terhadap engkau. Dan melawan engkau dengan sia-sia. Maka aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan. Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tumbuh. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Untuk yang ayat 40, doa perlindungan terhadap orang-orang jahat. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di selah bibir selah. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap orang-orang fasik. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka, menaruh perangkap aku, Selah. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, engkau berilah telinga, ya Tuhan, kepada semua permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku kepada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya, Selah. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam dalam bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sesungguhnya orang-orang benar akan memuji namamu dan orang-orang jujur akan diam di dalam hadapanmu. Untuk firman pagi ini bertemakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Doa itu apa sih saudara? Kalau saya dulu ya sekolah di pesan-pesan dalam kitab suci, doa itu dengarkanlah omongan Allah. Loh, kenapa? Memang kita nggak bisa langsung ngomong dengan Allah itu secara verbal seperti kita pada pagi hari ini kita saling bertatap muka, kita sharing, kita ngomong. Tapi Tuhan itu memberikan pesannya, memberikan omongannya kepada kita itu melalui kitab suci. Apa yang dipesankan Tuhan kepada kita semua sudah tertera di sini. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di sini disampaikan bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Tapi benar percaya nggak percaya? Sebelum kita melakukan kegiatan kita, sebelum melakukan aktivitas kita akan diharapkan harus berdoa. Dan doa itu memang sumber kekuatan ya saudara. Karena apa? Di dalam sebelum kita mendoakan, kita ingin apa itu Tuhan itu sudah tahu. Dan apa yang kita lakukan sebelum
bekerja pun dia akan tahu apa yang kita minta di dalam doa, seperti itu. Dan bagi kita doa itu adalah jalan. Dengan doa kita itu beroleh jalan yang benar, jalan kekuatan. Bahkan dengan doa pun kita beroleh ketenangan. Di saat kita gelisah, kita berdoa itu akan membawa kesejukan bagi hati kita. Di dalam Mazmur ini Tuhan berpesan kepada kita. Jadi omongannya Tuhan itu apa sih sebetulnya yang disampaikan pada Mazmur pada pagi hari ini? Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan itu mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, sebab engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah engkau ketahui ya Tuhan. Jadi apa yang disampaikan di sini? Tuhan itu mengetahui semua yang kita inginkan. Memang kita untuk saat ini doa kita memang belum dijawab semua. Tapi dengan rutin kita berdoa, dengan waktu yang tepat, puji Tuhan, doa kita akan dijawab semua oleh Tuhan. Di sini juga Tuhan menyampaikan, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jadi jangan takut kalau kita jatuh, atau kita khawatir, atau kita ada menghadapi masalah. Bawalah masalah itu di dalam doa. Dan doa itu akan memberikan kita jalan, memberikan solusi, dan memberikan ketenangan supaya kita jangan khawatir dan jangan takut. Karena di sini juga disebutkan Tuhan memberikan kegelapan, tidak memberikan kegelapan, tetapi Tuhan tetap memberikan terang. Meskipun itu sudah gelap, tetapi akan tetap terang seperti siang. Tuhan juga mengingatkan kita, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini disebutkan bahwa Tuhan memang benar ajaib dan sakti ya. Tuhan kita itu memang luar biasa. Karena tanpa kita sadari pun, percaya nggak percaya, sedikit demi sedikit pengharapan kita pun akan dikabulkan oleh Tuhan. Juga ada pesan yang di sini di Mazmur 140 itu, luputkanlah aku ya Tuhan dari manusia yang jahat. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut perang. Nah, di sini juga kita dipesankan bahwa kalau kita mengimani dan berdoa minta perlindungan kepada Tuhan, puji Tuhan, semua masalah, semua orang-orang jahat, maksudnya orang yang ingin menjatuhkan kita, orang yang membenci kita, itu akan berbalik menjadi orang yang menyenangi kita, orang yang menyukai kita. Tapi saya percaya itu sih memang dalam kenyataannya itu ya ada beberapa di lingkungan kerja saya yang mungkin membenci. Kalau lingkungan kerja itu kan selalu ada kompetitor ya saudara ya, ada orang yang suka, ada orang nggak suka. Tapi setiap kali kita mau bekerja, kita selalu berdoa, kita minta perlindungan. Yang utama adalah perlindungan, kelancaran, semoga target kita terpenuhi itu pasti. Dan itu Tuhan akan tahu setiap hari kita mintanya itu. Nggak mungkin setiap hari dikabulkan terus lancar-lancar terus, itu nggak mungkin. Pasti ada tengahnya, ada tantangan, itu pasti. Tapi percayalah Tuhan pasti akan selalu membantu, memberikan jalan, dan memberikan kelancaran. Terus untuk ayat kelima, peliharalah aku ya Tuhan, sebab tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Dan percaya Tuhan, dengan perlindungan Tuhan itu kita tidak akan jatuh, dan orang-orang yang berbuat jahat itu tidak akan menjatuhkan kita. Yang terakhir ada pesan Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu dan orang-orang jujur akan diam di hadapanmu. Di sini disampaikan apa? Bahwa doa orang miskin didengarkan, orang tertindas didengarkan. Tapi itu benar tuh, saudara, itu orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu akan selalu memberikan keadilan bagi orang-orang yang tertindas. Jadi untuk firman pagi ini yang dapat saya sharingkan, kita harus lebih banyak berdoa,
memberikan waktu kepada Tuhan semenit 2 menit. Pimpinan saya pernah bilang, kalau kamu pagi berdoa, ucapkanlah apa yang kamu ingin. Berdoa jangan di dalam hati, tapi berdoa itu ucapkanlah dengan kata-kata. Dan kata-katamu itu akan didengar oleh Tuhan. Apa yang kamu inginkan didengarkan oleh Tuhan. Doa dengan iman itu Tuhan akan lebih mendengarkan dan akan dikabulkan di waktu yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Thank you. Ya, terima kasih ya Bu Agustin buat renungan firman Tuhan pagi hari ini, sungguh luar biasa ya. Artinya bahwa Tuhan itu ya segala sesuatunya Tuhan itu tahu ya, tahu atas apa yang menjadi kebutuhan kita ya, bukan keinginan, kemungkinan ya. Kalau menurut saya kebutuhan kita, sehingga tadi apa yang sudah Bu Agustin jelaskan mengenai firman Tuhan sungguh memberkati ya, karena saya teringat tadi yang Bu Agustin sampaikan, doa itu adalah jalan. Kalau saya mungkin buat ilustrasinya, doa itu sebenarnya memang jalan yang benar ya. Artinya apa? Sama seperti contohnya kalau kita ke Malang. Kalau mungkin kita mau ke Malang itu, mungkin kita udah buat GPS-nya Bu ya. Kita mau ke Malang, mungkin kita pendatang di Surabaya. Di Surabaya mau ke Malang, itu kita buat dulu Bu, GPS-nya mau ke Malang gitu ya. Jadi dalam hidup kita itu juga sama. Artinya apa? Kalau GPS-nya tadi mungkin kita nggak buat, bisa kita mungkin ke Blitar, mungkin bisa jadinya ke Bali, padahal kita tujuannya sebenarnya ke Malang. Tapi pada saat kita berdoa meminta petunjuk Tuhan, saya kira jalan-jalan kita itu tadi nggak pernah menyimpang ya, tidak pernah salah arah. Makanya tadi Bu Anita bilang, Bu Agustin bilang bahwa mintalah. Artinya apa? Selalu mengandalkan doa. Minta terlebih dahulu. Apa yang mau kita kerjakan itu selalu kita berdoa terlebih dahulu ya. Baru yang mengenai perlindungan Tuhan tadi, bahwa Tuhan itu benar-benar melindungi kita dalam setiap kehidupan kita ini, baik dari musuh-musuh kita. Saya mungkin bisa share satu ayat atau 2 ayat yang mengenai perlindungan Tuhan yang mungkin bisa menjadi referensi dari Mazmur 140 ini. Sungguh luar biasa ya. Karena kita memang bait Allah, maka perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita anak-anaknya. Mungkin saya bagikan di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 ya. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, puji Tuhan ya. Kita ini bait Allah. Jadi tadi kalau disampaikan di Mazmur 140 bahwa doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Mungkin kita bisa refer di 1 Korintus 3 ayat 16 sama 17 ini, bahwa kita ini adalah bait Allah. Berarti kalau kita bait Allah berarti ada roh Allah di dalam hidup kita tadi, maka seperti yang Bu Agustin sampaikan, bahwa kita benar-benar dalam perlindungan Allah tadi. Kita benar-benar dilindungi, benar-benar ditutup bungkus oleh darah Yesus. Sehingga rancangan-rancangan orang-orang jahat itu tidak akan, mungkin tidak akan, kita akan terluput ya. Mungkin bahasanya seperti itu, terluput. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Agustin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Bu ya. Ya, kita lanjut ya. Untuk doa bangsa dan negara bisa dibantu sama Cik Yeni. Silakan Cik Yeni. Halo. Cik Yeni kayaknya keluar ya tadi ya. Oh, enggak. Oh, ada. Ya. Silakan Cik Yeni. Bawa doa bangsa dan negara ya, Bu ya. Oh, ya dah. Ya. Silakan.
Makasih Pak Ronald. Ya Tuhan, ya Bapak kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Mbak Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam tadi ya Tuhan, dan kami juga percaya sepanjang hari ini pun Tuhan akan menjaga kami. Ya Tuhan, ya Bapak kami Yesus Kristus, kami berdoa dan hati untuk berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai Indonesia ini ya Tuhan, menjauhkan dari segala musibah, menjauhkan dari segala bencana-bencana yang di luar Tuhan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai juga memberkati Indonesia ini ya Tuhan. Juga Tuhan akan selalu melindungi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan, menjauhkan dia dari segala orang-orang yang ingin berbuat jahat, dari segala musibah, dari segala yang keluarganya juga Tuhan, Kau lindungi mereka ya Tuhan, juga dari jajaran dari tertinggi dan sampai bawah Tuhan, Kau bimbing mereka, jauhkan dari pikiran jahat, dari pikiran korupsi Tuhan, supaya mereka bisa sungguh-sungguh melindungi Indonesia ini dan mempunyai pikiran yang bijaksana untuk Indonesia ya Tuhan. Juga buat orang-orang yang sakit Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan, Kau beri kekuatan buat mereka ya Tuhan, buat dokter, buat suster semua Tuhan. Kau juga menjauhkan Indonesia ini dari COVID ya Tuhan, supaya COVID ini bisa hilang dari Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Kau juga jauhkan dari banjir yang sebentar lagi ini akan hujan ya Tuhan. Engkau juga jauhkan dari segala bahaya buat Jakarta dan manapun ya Tuhan. Engkau jauhkan dari banjir, dari segala bencana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini ke tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Di Eni. Terima Yuk kasih. kita masuk ke dalam sesi breakout room ya, sesi untuk saling mendoakan. Sebelumnya terima kasih sudah join Pak Hansen, Pak Budianto Jember ya. Ya. Ya, thank you. Yuk kita akan masuk dalam sesi breakout room. Waktu kita 15 menit. Silakan ya. Halo Pak Budianto. Salam kenal. Saya tadi nggak dengar ya. Kurang jelas tadi saya. Sama-sama. Wah, jadi kasus ini.
Pak Budi, help me Pak Budi.
Kayak aku. No lagi. Bagus, Tin. San, apa kabar Oma? Halo Oma. Gima. Halo Mama. Yuli. Juliana. Susan. Pak Eko terus. Halo. Maaf tadi belum tak rename namanya. Bu Susan. Aku juga Aku ulang ini dari rapat nggak ada keluarga aku. Halo Bu Agustin. Halo Bu Halo, Lili. Kak Eko. Halo, Juliana. Pak Lukas. Susan. Halo. Ronald Kapu. Pak Martin. Kok pakai- Pak Lukas. Kok pakai masker kenapa? Yani. Darto. Ini dekat sama ini loh, Ci. Ini loh. Oh, mana, Din? Pakai Oh, ya. masker. Ya, Bu Sean. Fiato. Halo, Sean. Semangat Denis. Sukses Denis. Yang ulang tahun mana? Yang ulang tahun. Halo. Pak Martin. Halo semua. Kak Keluar. Budi. Halo, pagi semua. Halo, Cieni. Hai, Yeni. Halo, Sean. Pagi. San, Halo, cek bangun tidur. Susan. San, cek bangun Halo. tidur kabeh San ya, sing di luar kota. Ya. Ini semua bangun tidur ini semua. Tapi tetap sukacita. Bisa Kenapa, ikut Pak tetap Martin? sukacita ini. Dari Jember. Halo Pak Martin. Ya, Halo, Pak Martin seger. dari Ya, Jember. Budianto Jember. Menari seger. Halo Vi. Iya. Halo, Bu Vicky. Halo. Ya. Halo. Bu Agustin seger sekali Bu Agustin. Aku pakai lambat boleh Silakan Pak Ronald. Ya, Halo, Pak terima Lukas. kasih. Pak Lukas Ya, seger. halo Cik Yeni. Ya, Halo, Mas. halo. Iya, punya putu seger Terima Pak Lukas. kasih ya. Ya, Amin. terima kasih. Iya Pak Ah. Lukas sukacita deh. Mukanya Amin. tawa terus ya. Iya, punya putu ya. Dia putu. Punya putu. Amin. Ada hiburan ya Pak ya. Ya, Ya, betul. betul. Ya, kita tutup dulu ya. Kita Masalah tutup dulu. lihat putu tuh nggak bisa susah. Ya, Cik Yeni. Terima kasih ya. Ini kita tutup dulu. Tapi Ya. sebelumnya kita sapa Pak Budianto Jember ya. Mungkin saya enggak ingat apakah baru pertama sekali join ya Pak Budianto ya. Ya, salam kenal semua ya. Saya baru pertama kali join. Ini saya masih di Batu dengan Saudara Hindarto. Ini Saudara Hindarto yang iya. ajak saya. Oh ya, Iya. salam kenal Pak Masih Budianto. sama-sama di Batu gitu. Ya. Baik. Salam kenal Pak Budianto. Mungkin untuk selanjutnya bisa join Pak. Kita mulai Selasa sampai Sabtu Pak. Setiap pagi jam 5. Kalau berkenan bisa join supaya kita ya sama-sama memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan ya. Semakin dahsyat ya Pak Budianto ya. Terima Amin, kasih. amin. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ya, Halo, nanti Pak. habis kita tutup nanti doa saat teduh ini, mungkin kita lanjut nanti sesi sharing. Mungkin Cik Yeni siapkan sharingnya nanti urutan nomor 3 ya, biar ada waktunya nanti ya. Nah, untuk doa penutup saya serahkan ke Bu Lingling. Silakan Bu Lingling. Iya, terima kasih Pak Ronald. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas segala kasih, rahmat-Mu dan berkat-Mu pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang malam dan juga penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa bersatu hati. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengandalkan kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap permasalahan yang ada, setiap pergumulan apa yang kami alami, kami mau serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau mengerti ya Tuhan. Sebelum kami berkata, sebelum kami bertindak, Engkau mengerti semua. Dan Engkau sangat mengerti setiap pribadi kami, Tuhan. Engkau mengenal isi hati kami setiap pribadi dari pribadi, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau selalu melindungi kami dan kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Biar Engkau menjadi Raja dari segala raja kehidupan kami.
Dan kami mau percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah pengharapan kami hanya padamu ya Tuhan. Dan biarlah hanya kekuatan kami berasal dari Engkau Tuhan. Bukan kami mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami selalu mengandalkan kekuatan dari Engkau. Dan kami percaya bahwa waktu-waktu yang Kau berikan itu tepat Tuhan. Engkau memberikan kami apa yang kami butuhkan dan bukan apa yang kami inginkan. Engkau memberikan kami segala kasih-Mu dan rahmat-Mu untuk boleh mengalami setiap pergumulan dalam kehidupan kami, untuk mendewasakan kami ya Tuhan, untuk mengalami setiap pengalaman berjalan di dalam Engkau. Kami mau mengalami suatu masa-masa di masa Engkau menjamah setiap kami. Engkau mau menjamah setiap organ tubuh kami yang sakit dan Engkau mau memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu dan kami percaya biarlah kami selalu mengandalkan Engkau bukan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucapkan puji dan syukur padamu. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Linglin buat doanya.